Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa Syiar Ramadan MWCNU Balangan yang rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini di awal-awal bulan Ramadan MWCNU Balangan melalui media NU MWCNU Balangan mengadakan Syiar Ramadan yang diisi dengan kajian kitab dan diisi oleh beberapa narasumber atau penyaji kitab, dalam hal ini kitab Ayyuhal Walad karya dari Syekhul Islam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi dimulai dari hari ini sampai hampir nanti di akhir bulan Ramadan, MWCNU Balangan setiap harinya senantiasa menyiarkan Syiar Ramadan yang diisi dengan kajian kitab yang mengkaji tentang kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu Ayyuhal Walad. Oleh sebab itu, dalam pembukaan kitab Ayyuhal Walad ini, kita tentu harus mengetahui tentang apa yang akan dibahas dan bagaimana pentingnya kajian-kajian kitab ini. Bahwasanya sebagaimana kita ketahui, di kalangan ilmuwan Islam, di kalangan pesantren tidak asing lagi tentang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, nama panjangnya, yang mana beberapa kajiannya telah dibahas atau dikaji di pondok-pondok pesantren. Karya yang sangat fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin, dan termasuk salah satunya adalah Al-Muqid Minadh Dhalal, At-Tahafut Al-Falasifah, dan ini kitab yang mungil ini. Mungkin ini kitab yang kecil tetapi sangat besar bobotnya di kalangan ahli ilmu. Karena ini penting bagi orang-orang yang pencari ilmu, menjadi bekal bagi orang yang sudah berilmu, sehingga harapannya adalah ilmunya itu bisa bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari muallif pengarang kitab ini, Al-Ghazali, di mana beliau sedikit dikisahkan bahwa beliau berangkat dari keluarga yang sederhana, tetapi orang tuanya adalah senang kepada ahli ilmu, senang berkumpul dengan ahli ilmu, senang mengikuti pengajian-pengajian. Akan tetapi di saat Al-Ghazali kecil ditinggalkan oleh ayahnya dan dipasrahkan kepada seorang sufi. Ada yang mengatakan saudaranya, artinya pamannya Al-Ghazali. Al-Ghazali bersaudara, diasuh dan belajar sampai dewasa, sehingga dengan kecerdasannya terkenal dengan perdebatannya, dengan ilmu debatnya, dan segala ilmu dikuasainya, sehingga Imam Al-Ghazali ini disebut sebagai seorang sufi, seorang filosof, seorang teolog, tentu seorang ilmuwan Islam yang terkemuka. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam kitab Ayyuhal Walad ini ada kronologi sebetulnya. Ini merupakan sebuah dialektika keilmuan dari santrinya Al-Ghazali. Sebagaimana kita tahu, Imam Al-Ghazali itu hidupnya ada beberapa fase. Mulai dari fase keilmuan secara umum, filsafat, usuluddin dan lain semacamnya, sampai kepada fase akhir ketika beliau ada di
kampung halamannya, mendalami ketasawufannya, meninggalkan semua jabatan dan lain semacamnya, sehingga di antara perjalanan hidupnya itu ada dialek dengan muridnya. Artinya seorang murid yang sangat luar biasa itu bertanya, murid ini yang sudah memahami beberapa kitabnya dan sudah banyak menimba ilmu dari Imam Al-Ghazali ini, terjadi kegelisahan dalam dirinya sehingga bertanya tentang sesuatu yang telah didapatkannya. Bagaimana ilmu yang telah didapatkan bisa dikonversi, bisa kemudian menyebabkan kemanfaatan dan keberkahan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Imam Al-Ghazali, kemudian terbentuklah sebuah kitab yang namanya Ayyuhal Walad, yang satu koras namanya, yang kurang lebih 24 halaman, sangat kecil, cuman bobotnya sangat besar. Karena ini akan mengantarkan para ahli ilmu menjadi orang-orang yang manfaat ilmunya nantinya dengan bekal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Dari muqaddimah ini Imam Al-Ghazali memuji kepada Allah dan mengharap kebaikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan ini yang kemudian menjadi titik mula dari gerakan dakwah, baik tentu mengikuti Al-Quran. Maka di dalam kitab ini ditekankan lil muttaqin. Sebagaimana Al-Quran banyak terminologi takwa ini sebanyak disebutkan. Hudal lil muttaqin, la'allakum tattaqun dan lain semacamnya. Karena memang tujuan daripada hidup manusia di dunia ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membeda-bedakan manusia yang mana dan seperti apa, derajat, harkat dan martabatnya tidak dibedakan secara duniawi, kecuali nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab ini juga ditekankan wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabihi Muhammad wa alihi ajma'in. Dan tentu mohon sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya keseluruhannya. Ini menjadi catatan bagi kita faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak milih sahabat, tetapi ajma'in, semua para sahabat Nabi. Artinya kita tidak menskeptis salah satu sahabat, tetapi bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga Nabi, sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang pilihan. Ashabi kan nujum manik tadaitum ihtadaitum. Itu prinsip bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam pembukaan ini ajma'in wa alihi ajma'in, keseluruhan dari para sahabat Nabi. Ini tentu menepis tentang paham bahwa tidak mau terhadap sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi dan lain semacamnya. Maka ajaran kita di Nahdlatul Ulama, tentu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diajarkan untuk menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad wa alihi ajma'in, keluarganya dan sahabatnya keseluruhannya. Di permulaan ini merupakan kronologi dari terbentuknya atau terciptanya kitab ini. Di muqaddimah, di halaman pertama ini, di muqaddimah ini, tepatnya halaman kedua, ini merupakan kronologi dari kitab ini terbentuk. Sedikit artinya ya ceritalah, kronologi, asal muasal, sebab musabbab. Kemudian kitab kecil ini tetapi bobotnya besar terbentuk. Sehingga dikatakan i'lam.
I'lam ini adalah sebuah kata yang menunjukkan kata sesungguhnya itu pasti berharga dan penuh dengan arti. Sebagaimana fa'lam annahu la ilaha illallah, berarti sebelum la ilaha illallah diawali dengan fa'lam, berarti begitu berharganya dan sangat berarti kata yang setelah fa'lam ini. Sehingga ini dimulai dengan i'lam, ketahuilah. Artinya bahwa setelah kata ini begitu berharga dan sangat punya makna. Anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama hikmatas syaikhil imami Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa ada salah satu santri seseorang yang di sini tidak disebut namanya, mungkin mengikuti apa arti sebuah nama itu mungkin, tetapi penekanannya adalah ini pada isinya, bukan pada namanya, sehingga disebutkan wahidan minat tolabah, ada satu dari beberapa santri al-mutaqaddimina yang terdahulu. Bahasa kita adalah santrekona. Jadi ada santrekona Imam Al-Ghazali, begitu gampangannya. Ada santrekona. Jadi ya tanpa harus menyampaikan hak santri masa kini, tetapi santrekona itu biasanya punya kelebihan, punya keistimewaan tersendiri, termasuk ini. Diceritakan bahwa ada santri kona, santri senior yang menetapi berkhidmah kepada gurunya Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Zainuddin atau Imam Zainuddin sebagai lakob daripada Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam, julukan daripada Imam Al-Ghazali. Perhiasan agama, hujahnya Islam. Siapa dia? Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Imam Al-Ghazali. Karena lahir atau tinggal di Ghazalah, Tus, di daerah Khorasan, Iran. Jadi daerahnya Imam Al-Ghazali ini di daerah Tus, di daerah Iran, di luar Arab, non Arab. Jadi orang yang sangat luar biasa keilmuan agamanya justru bukan orang Arab ini, tapi orang Iran. Ini menunjukkan bahwa agama itu menyebar, bukan hanya milik orang Arab gitu. Hanya berbasis di Arab saja, tetapi ini nyatanya Hujjatul Islam Zainuddin yang punya juluk itu, yang kita sebut sebagai Imam Al-Ghazali, justru orang Iran atau orang Ajam. Seorang santri ini yang menetapi berkhidmah, melayani. Ini menunjukkan tradisi berkhidmah kepada guru ini sejak dahulu berarti. Berkhidmah ini dalam artian banyak hal. Berkhidmah konsisten dalam ajaran gurunya itu bagian dari khidmah kepada guru. Berkhidmah alatini guru, aja gesandalla, nyasaaki kelampina dan lain semacamnya, itu juga bagian dari khidmah. Berkhidmah juga tekun dalam mengabadikan keilmuan guru, itu bagian dari khidmah. Jadi sangat luas sekali khidmah. Tekun dalam konsisten dalam mengabadikan keilmuan, tekun dalam keilmuannya, menjaga nama baik guru dan ilmunya, itu bagian dari khidmah daripada kepada gurunya. Dan ini adalah santri yang menetapi berkhidmah kepada Imam Al-Ghazali. Qaddasallahu ruhahu. Mudah-mudahan disucikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghala bitahsili, di mana santri tersebut senantiasa menyibukkan dirinya bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi, yaitu sibuk dengan menghasilkan ilmu dan membaca ilmu di depan gurunya. Jadi
termasuk santri yang rajin dan sangat luar biasa santri ini. Murid yang satu ini. Hatta jama'ah daqaiqul ulumi, sampai santri ini, santri konegila itu mengumpulkan detail-detail daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali. Sehingga teletin lah, secara keilmuan sangat alim berarti santri ini, karena teleten, tekun. Kemudian hatta jama'at daqaiqul ulum, ini santri ini mengumpulkan atau merangkum beberapa detail, beberapa hal-hal yang terkecil daripada ilmu yang telah didapatkan dari gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan beberapa keutamaan-keutamaan hati. Jadi tidak hanya belajar tentang ilmu urusan luar, muamalah dan lain semacamnya, tetapi telah menyempurnakan hal-hal yang membuat dirinya mulia, membuat hatinya bersih, sehingga mengerjakan beberapa keutamaan-keutamaan yang sifatnya nafsi, yang sifatnya hati, membersihkan jiwa. Summa innahu tafakkar yauman fi hali nafsihi wa khadara ala balihi, sampai pada satu titik, satu hari, si santri ini, si murid ini merenung terhadap kondisi dirinya, wa khatara ala balihi, dan sesuatu yang terbersih dalam hatinya. Artinya bahwa satu saat setelah santri ini sudah banyak menimba ilmu dari Imam Al-Ghazali, sudah sering membaca kitab atau ilmu di depan gurunya, sampai kepada detail-detail ilmu tadi, dan menyempurnakan beberapa keutamaan-keutamaan hati, sampai pada titik dia berpikir. Artinya ada pada satu titik kegelisahan, sampai tergiang-giang di dalam pikirannya, terbersih satu pikiran dari ilmu yang didapatkan ini. Ada semacam kegelisahan dalam dirinya. Kemudian dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu ri'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Saya telah banyak membaca bermacam-macam ilmu, kemudian saya membawa sebagian umurku terhadap ilmu. Umurku dibuat untuk mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu-ilmu itu. Artinya dia sudah banyak mendapatkan ilmunya, mendapatkan banyak pengetahuan dari beberapa disiplin keilmuan yang telah didapatkan oleh guru besarnya Imam Al-Ghazali. Wal ana yanbaghi li an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri. Yang menjadi kegelisahan ini, titik kegelisahannya ini, sekarang saya harus tahu di mana ilmu, macamnya ilmu yang bisa bermanfaat kepadaku besok. Ya, di masa depan sampai ila yaumil qiyamah. Mana ilmu yang bisa menyelamatkanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa yu'annisuni fi qabri, dan ilmu yang menyelamatkanku nanti di alam kubur. Mana ilmu yang sebanyak ini, dari semua disiplin ilmu yang telah dipelajari ini, mana kira-kira ilmu yang bisa yang bisa bermanfaat kepadaku besok, dan mana ilmu yang bisa menyelamatkanku nanti setelah saya mati dan di dalam kubur. Kegelisahan ini yang kemudian tergiang-giang di telinga santrinya Imam Al-Ghazali yang sangat luar biasa. Santri ini alim, banyak ilmunya karena santri qona. Kemudian dia juga bertanya, wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu, dan mana ilmu yang sekiranya tidak ada manfaatnya bagiku kemudian saya tinggalkan saja. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ilmu yang tidak bermanfaat itu juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan doanya, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kegelisahan tentang ilmu yang telah didapatkan dari Imam Ghazali, kemudian mana yang bisa dikonversikan ilmu itu yang kemudian membawa kebahagiaan dan keberuntungan dia di hari kemudian, dan mana ilmu yang kemudian tidak bermanfaat baginya, ini senantiasa tergiang-giang menjadi wa khatara ala balihi, menjadi pikiran dalam dirinya. Ini yang kegelisahan itu yang kemudian dipertanyakan oleh seorang santri ini. Fastamarrat hadhil fikratu, pikiran ini terus menerus ada dalam diri santri itu. Sepertinya mengganggu dirinya. Saya ini sudah banyak ilmu, saya sudah banyak belajar disiplin ilmu, tasawuf, filsafat, fikih, muamalah, dan hal-hal lain. Semua ilmu telah saya pelajari. Terus gimana ini? Mana ilmu kira-kira yang membawa saya keberuntungan di hari nanti di dalam kubur? Pikiran ini senantiasa tergiang-giang dalam santrinya. Hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sampai murid ini mengirim surat, menulis surat kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Untuk apa menulis surat itu? Istiftaan, minta fatwa, minta petunjuk. Wasa'alahu masaila, dan bertanya tentang beberapa persoalan. Wal tamasa nasihatan wa du'aan, dan ngamri nasihat dan doa. Jadi ini santri kawanah pasyatullah. Jadi kegelisahannya itu langsung ditanyakan melalui kitab atau surat kepada gurunya untuk minta fatwa dan menanyakan beberapa masalah-masalah, ya seraya minta nasihat dan doa kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Dan kemudian si santri itu juga mengatakan sebetulnya, wa in kana musannafatu syaihi kal ihya'i wa irhi tashtamilu ala jawabi masaili. Walaupun saya tahu, kata santri itu, saya tahu karya-karya beliau itu, karya-karya guru saya, karya-karya Imam Al-Ghazali itu sebetulnya sudah mencakup terhadap persoalan-persoalan yang sudah saya tanyakan. Saya tahu itu bahwa persoalan yang saya tanyakan itu sudah tercakup, sudah tercover dalam beberapa mahakarya dari guru-guru saya seperti Ihya dan lain semacamnya. Tetapi maksudku ayyaktubas syaikhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Tetapi yang saya maksud di sini adalah guru itu menulis terhadap apa yang saya maksud dalam satu waraqat, dalam satu korasan. Ya betul, satu koras ini. Yang saya maksud, kegelisahan saya itu kemudian tertulis atau ditulis oleh guru saya, oleh Imam Al-Ghazali dalam satu korasan. Korasan itu ya lembaran buku kayak gini, itu satu koras namanya. Jadi ya taruhlah isi 20 atau 20-30 lembar lah, kira-kira seperti itu. Apa tujuannya? Agar ia akan menjadi petunjuk, bimbingan terhadapku selama hidupku. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan saya bisa mengamalkan dauh-dauh dari para guruku itu di masa-masa hidupku insyaallah ta'ala. Nah, fakata basyaikhu, kemudian Imam Al-Ghazali menjawab hadhihi risalah dengan risalah ini ilaihi fi jawabihi, sehingga
jawaban dari kegelisahan seorang santri itu termaktub dalam satu jawaban atau risalah sebagai jawaban kepada muridnya yang kemudian menjadi sebuah kitab yang akan dikaji di MWCNU Pelengahan, yaitu kitab yang kecil mungil ini yang namanya Ayyuhal Walad. Kitab kecil cuman berbobot besar. Sangat menarik dan eman kalau di ketinggalan penjelasan-penjelasannya. Karena Ayyuhal Walad ini walaupun secara arti harfiah Ayyuhal Walad ini wahai anak, tetapi ini artinya bukan anak, tetapi ini kepada santri dan muridnya sebagai bentuk kasih sayang seorang guru. Iya nak itu kan ayak nak itu kan bagian dari bentuk kasih sayang seorang guru kepada sang murid, sehingga disebut Ayyuhal Walad, wahai anak, sebagai jawaban dari kegelisahan santrinya. Tuh, sehingga muncullah kitab ini karena kegelisahan dari santri yang menurut saya santrinya ini wali juga lah, sehingga sampai terabadi sampai sekarang ini. Oke. I'lam, ketahuilah ayyuhal walad wal muhibbul aziz atalallahu baqaka bi ta'atihi. Kemudian dilanjutkan ayyuhal walad, wahai anak. Tuh, tang anak. Wal muhibbul aziz, ban orang seseneng, semuljah, moga-moga Gusti Allah mapanjangaki umurah panjenengan kepi itang anak ayyuhal walad kalaban ketakwaan dak Gusti Allah Subhanahu wa taala wasalaka bi kasabila ahibbai, ban melarmuka mudah-mudahan digampangkan kepadamu untuk ada di jalan orang-orang yang dicintai. Anna mansuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalah, dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa penyebaran nasihat ini tertulis dalam intisari risalah ini, dalam ma'dinir risalah. Jadi dari inti-inti dari risalah ini. Ingkana qad balagaka minhu nasihah, apabila sudah sampai kepadamu tentang nasihat ini, fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa iyabluka fakulli madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah. Apabila nasihat ini sudah nyampe kepada kamu, maka ya terserah mana maksud kamu untuk diselesaikan masalah itu sesuai dengan apa yang sudah saya nasihati dalam warokot ini, dalam korasan ini. Apabila nyampe kepadamu, maka kabari saya, sampaikan kepada saya apa yang telah dihasilkan oleh kamu dari zaman-zaman yang telah dulu. Itulah kira-kira pandangan dari kitab Ayyuhal Walad ini, penuh dengan nasihat kepada orang-orang yang punya ilmu. Artinya ini karena banyak orang yang alim, berilmu, tetapi tidak bisa bermanfaat dengan ilmunya itu. Atau karena kadang orang di pondok pesantren kebingungan, dia alim, banyak ilmunya, banyak baca kitab, hafal semua hadis, Al-Quran dan lain semacamnya, cuman kadang dia kebingungan ketika pulang di masyarakat. Maka dengan bekal ini mudah-mudahan orang yang memperhatikan, mengkaji kitab ini mudah-mudahan punya bekal sehingga ilmunya itu bisa bermanfaat, ilmu yang telah dimanfaatkan bisa dikonversi dengan barokah dan kemanfaatan. Itulah kira-kira muqaddimah dari kajian dari kitab Ayyuhal Walad. Saya mengharap kajian dari kajian Ramadan, syiar Ramadan dari MWCNU Pelengahan diikuti secara seksama setiap hari selama bulan Ramadan, yang akan diisi oleh beberapa ustadz dari beberapa pesantren-pesantren yang ada di Pelengahan ini. Tentunya keilmuannya tidak diragukan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan menjadi tambahan amal di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.